Nah, setelah kalian lulus tes ketahanan fisik itu rasanya itu kayak rasanya udah tes ketahanan fisik gitu kan. Lega. Tapi jangan lega dulu. Soalnya masih banyak tes selanjutnya. Masih banyak itu tuh kalau misal dipersentasekan itu tuh masih baru 20%-an lah sampai kita berangkat tuh. Sampai tes fisik tuh baru 20%. Nah, setelah tes fisik, lulus tes fisik ini selanjutnya adalah wawancara. Nah, untuk wawancara ini juga sebenarnya tak kalah tegang ya. Tidak kalah tegang. Jadi wawancara ini yang wawancaranya itu dari tim pusat ya, IM Jepang sama Kemnaker. Untuk materi yang akan ditanyakan itu, materi wawancaranya itu yang pertama itu performance. Iya, jadi performance kita siap nggak, kelihatan siap nggak, apa kita loyo, apa kayak yang males-males kayak gitu ya. Terus yang kedua wawasan kalian tentang IM Jepang, tentang Jepangnya, tentang bekerja di Jepang itu seperti apa gitu. Jadi beruntung buat kalian yang sering nonton video-video saya, jadi tahu bagaimana di Jepang itu. Terus yang ketiga pengetahuan umum tuh ya umum di sekitar kehidupan kita. Terus sekolah kita, di sekolah pelajaran yang paling disukai apa, nanti ditanya. Kalau misal kita senangnya matematika, nanti dia tanya matematika ini tuh gimana, kayak seperti itu. Nah, terus misal kalian sekolah nih lulusan STM otomotif, nanti dia akan nanyain tentang otomotif itu seperti apa, bagaimana. Lalu ini nih, pengertian program itu kamu harus tahu. Pengertian program IM Jepang itu apa, terus lama programnya berapa tahun, terus uang sakunya berapa, asuransi, jenis kejuruan, rencana pasca magang, hak dan kewajiban peserta magang, dan lain-lain. Dan kalian itu tak usah merasa gimana ya, saya gimana nanti ditanya gini tentang IM Jepang, saya tidak tahu apa-apa. Jangan khawatir, setelah kalian nanti lulus tes fisik itu nanti dikasih materi, langsung dikasih materi IM Jepang ini seperti ini, pengetahuannya seperti ini, yang harus kalian hafalkan ini aja gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir. Nah, untuk tips dan trik wawancara ini dari saya ya, yang saya lakukan dahulu. Pertama, jangan gugup yang berlebihan ya. Karena yang namanya gugup itu, wawancara itu gugup itu pasti gugup banget. Melebihi pas kita pertama kali wawancara sama mertua. Yang pertama, jangan gugup berlebih. Yang pengen kencing aja dulu, jangan sampai ditahan-tahan. Nah, terus pas kita akan masuk ke ruang wawancara, usahakan jangan masuk terlebih dahulu. Ketuk pintu 2 kali, tek. Kalau sudah silakan masuk, langsung kalian masuk. Nah, setelah masuk jangan langsung duduk. Ada teman saya pas masuk dia langsung duduk, dia langsung suruh keluar lagi. Udah gagal, sia-sia kan tesnya. Jadi jangan langsung duduk. Nah, nanti setelah disuruh duduk, kalian duduknya tuh tegap. Jadi wawancara IM Jepang ini berbeda dengan wawancara perusahaan lainnya, jangan disamakan. Nah, teman saya waktu itu di samping saya, teman saya ini seorang mahasiswa di Kopin. Mungkin dia kira tes wawancaranya itu sama dengan tes wawancara perusahaan yang lainnya. Jadi dia duduk santai gitu, duduk sopan tapi terlihat santai gitu. Nah, usahakan pas kalian ngomong itu berhadapan kan langsung, pas kalian ngomong tangan tuh tetap diam. Kalau wawancarakan yang perusahaan lain kan pada umumnya kan kalau kita sedang berbicara ya tangan gimana kan. Cuma kalau untuk wawancara IM Jepang ini tangan diam, suara lantang, keras tapi tidak teriak. Ingat, teman saya si mahasiswa ini dia pas ngomong tuh tangannya kesana sini dia langsung catat, dan setelah selesai dia nggak lulus. Udah. Ada satu lagi yang terakhir nih, yang paling penting. Jadi kalian apa adanya aja. Kalian jangan menjadi orang lain supaya terlihat baik atau apa. Itu ingat, yang ngewawancarai kalian ini bukan orang biasa ya. Mereka itu orang benar-benar udah pengalaman, udah bisa membaca raut muka, udah bisa membaca kalian sedang berbohong atau apa. Itu hal ketahuan itu langsung dicoret gitu. Jadi diri kalian apa adanya aja, tapi diri kalian yang baik, bukan diri kalian yang buruk. Itu nomor 6 itu tes kesehatan atau medical check up. Nah, untuk tes kesehatan medical check up ini kan yang di sini yang diceknya itu adalah pemeriksaan darah, feses, paru-paru, narkoba, asam urat, ginjal, HIV, AIDS, dan lain-lain. Seluruh tahapan di atas berlaku sistem gugur. Jadi kalau kalian gagal ya gugur. Nah, untuk tes kesehatan fisik ini saya
akan beri tips kepada kalian. Jadi usahakan pas malamnya itu, pas malam sebelum tes medical check up, jangan terlalu banyak makanan yang berlemak, makan yang berat gitu, jangan terlalu. Itu kalau bisa malamnya tuh ya minum jus wortel, nasi biasa sedikit gitu kan, terus sama susu sama sayuran gitu. Yang penting banyak minum air putih, air bening. Nah itu, nah pas pagi-paginya itu terus jangan begadang. Nah pas pagi-paginya itu kalian jangan sarapan, jadi cuma minum air putih aja, nggak usah sarapan sampai medicalnya selesai. Ntar pas medical selesai baru kalian makan itu. Jadi puasa, nanti tuh hasil darahnya tuh bersih, katanya seperti itu. Tapi yang saya lakukan itu seperti itu dan lancar. Setelah kalian lulus tes medical check up ini, selanjutnya yang terakhir ini kalian harus tes bahasa Jepang. Tes bahasa Jepang yang sudah saya sebutkan di video ini itu kan, yang 90 kosakata, menulis kan hiragana, katakana, dan bahasa Jepang bab 1 sampai bab 12. Nah setelah lulus tes medical check up itu sama IM Jepang itu dikasih waktu 2 bulan untuk belajar bahasa Jepang sendiri. Nah kalian jangan khawatir, dari pihak IM Jepang akan memberikan materinya. Jadi materinya itu buku, fotokopian lah, nanti suruh fotokopi sendiri, itu dikasih ke kita untuk dipelajari untuk tes. Jadi nggak usah ini. Jadi intinya untuk tes bahasa Jepang ini sebenarnya gampang. Intinya tips dari saya, belajar, jangan malas. Itu aja sih intinya, jangan malas. Ya. Mungkin sekian aja tips dan trik pengalaman saya gitu, bagaimana saya bisa lancar seleksi IM Jepang ke sini. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya gitu buat kalian yang baik yang belum mengikuti seleksi ataupun yang sedang mengikuti seleksi. Gambare, jangan nyerah, jangan mental kalian tuh harus benar-benar ini, karena satu hal ya, untuk sesuatu yang besar itu nggak bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Sesuatu yang besar itu harus didapatkan dengan mengorbankan sesuatu yang besar juga itu. Nah, dari keseluruhan yang saya bicarakan tadi itu ya, ada satu hal yang paling penting selain yang semua saya sebutkan itu tadi, yaitu doa. Ya, sesuai kepercayaan kalian masing-masing, doa. Ya, kalian kan bisa sebelum berangkat, sebelum mengikuti seleksi itu minta doa kepada sahabat kalian atau orang-orang terdekat kalian, kepada pacar kalian, yang terutama itu dari orang tua kalian itu, karena doa mereka yang bisa membuat kita lancar semuanya di sini itu. Mungkin itu aja yang paling penting. Dan apabila video ini memang bermanfaat atau ada teman kalian yang harus tahu atau siapa kerabat kalian yang harus tahu, bisa di-share ke teman-teman kalian, ke sahabat kalian gitu. Oke. Jadi bye. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk lari 30 lari 3 km. Oh, anjing salah. Luka 2 mah kesulitan fisik, cek fisik. Ke tes ketahanan fisik. Susah banget ngomong. Tes ketahanan fisik, kesahanan.